Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, syukurlah. Punten ini ganggu waktunya Ibu, jadi saya ingin mencoba untuk melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Punten Ibu ngajar kelas 5 ya? Iya, kelas 5 Pak. 5B. Nanti sebelum observasi saya akan sedikit bertanya tentang apa sih yang tujuan pembelajaran apa yang ingin hendak Ibu capai nanti pada saat pembelajaran tersebut. Saya mempunyai tujuan pembelajaran berkaitan dengan pelajaran matematika ya Pak ya. Tujuannya yang materinya tentang jaring-jaring balok ya Pak, bangun ruang. Jaring-jaring balok itu mempunyai tujuan yang saya akan terapkan ke siswa itu melalui mengamati gambar dan alat peraga yang sudah saya buat. Peserta didik mampu menemukan jaring-jaring balok dengan tepat. Kemudian setelah itu melalui diskusi dan demonstrasi praktik ya, peserta didik mampu membuat jaring-jaring balok dengan tepat juga. Gitu sudah. Oke. Dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu, kira-kira pengembangan pembelajaran yang mana nih yang akan Ibu ingin tingkatkan nih? Dalam hal apa nih pengembangan pembelajarannya? Saya ingin peserta didik saya, terutama di kelas saya, siswanya itu mampu membuat jaring-jaring balok. Selain itu juga akan dikaitkan dengan sifat-sifat bangun ruang tersebut ya, terutama yang kita pelajari kan hari itu tentang jaring-jaring balok, jadi dikaitkan dengan sifat-sifatnya Pak. Oke, mantap nih ya. Kemudian bagaimana strategi Ibu dalam melakukan supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan pengembangan yang tadi Ibu sampaikan supaya menjadi maksimal lah, mendapatkan hasil yang maksimal khususnya peserta didik tadi yang ingin dicapai, bagaimana strateginya Ibu? Saya mengupayakannya dengan pasti apa ya, itu kan harus ada praktek ya. Selain itu sebelumnya saya memang harus menjelaskannya dulu dengan menyediakan alat peraga. Selain itu juga saya membuat gambar dulu, kemudian saya sudah menyiapkan alat peraga berkaitan dengan jaring-jaring balok. Kemudian nanti siswa-siswi juga akan mempraktekannya langsung secara berkelompok juga. Begitu nanti setelah itu akan mempresentasikannya di depan teman-temannya. Itu juga kan membuat teman-temannya juga bisa memahami, belajar sama-sama dengan temannya juga, belajar dari temannya juga gitu. Oke, kayaknya udah siap banget nih Bu. Insya Allah sih Pak. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat observasi semakin pokoknya tujuan yang Ibu capai itu bisa tercapai, terlaksana ya. Terima kasih Ibu atas waktunya nih. Saya ucapkan selamat. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi pada saat observasi. Siap Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum.
kan jaring-jaringnya ya yang lurus. Hari ini kita akan melanjutkan jaring-jaring bangun tulang lainnya. Apa? Ayo. Balok. Itu kan udah pernah sampaikan waktu hari Senin. Hari Rabu kita akan melanjutkan membuat jaring-jaring balok. Siapkan alat tulisnya. Berapa? Coba kita lihat LKS-nya. Berapa? Halaman 23 ada satu jaring-jaring yang sudah ibu buat ya. Ingat bahwa jaring-jaring balok itu sisinya berbentuk persegi panjang. Selain gambar yang ada di depan dan yang ada di LKS, ibu juga sudah membuat menggunakan kantor. Hari ini juga kalian setelah mendengarkan yang ibu jelaskan, kita akan praktek membuat jaring-jaring baloknya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini adalah jaring-jaring balok. Sama tidak seperti yang ibu gambar di depan? Sebuah jaring-jaring itu akan membentuk apa? Bangun ruangnya apa ini? Balok. Ini jaring-jaringnya. Ingat ya seperti rumus kemarin. Jadi harus dilebihkan supaya apa? Bisa ditempelkan atau dibentuk. Sudah selesai, ibu cek ya. Yang masih belum tersusun, coba jaring-jaringnya disusun jadi balok. Jangan. Sudah jadi. Dan mana alasnya? Ini alas. Berarti pasangannya alas atas. Kemudian yang di bawah nih, alas di bawah terus atas terus apa lagi? Sisi kanan, kiri, terus Oke. Dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi membuat jaring-jaring balok. Silakan. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami membuat jaring-jaring balok. Udah silakan Mas Ekas ya. Ini jaring-jaring balok yang sudah kami buat. Ini alasnya, ini sisi atasnya, ini sebelah kanannya, yang kiri, dan sisi sampingnya. Ini ya teman-teman. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah Alhamdulillah ini sudah praktek, sudah dipresentasikan. Sekarang ibu akan menyimpulkan pembelajaran. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Membuat jaring-jaring balok. Sudah mengetahuinya kan jaring-jaringnya seperti apa? Coba mana lihat tunjukkan semua hasil kerja kalian membuat jaring-jaring balok. Oke, lihat ya. Oke, nah, sama seperti yang sudah jaring-jaring balok dibuat, kalian juga sudah membuat jaring-jaring membuat balok dengan jaring-jaring yang berbeda ya. Berbeda kan bentuknya? Ya. Seperti yang ada di LKS halaman 24. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah membuat apa? Jaring-jaring balok. Berkaitan dengan itu, sifat-sifat balok itu apa aja yang kalian ketahui? Memiliki gangguan ya. Coba ibu pinjam ya, mempunyai 6 sisi, mempunyai 12 rusuk dan 8 titik sudut. Selain itu mempunyai apa lagi? Sisi berbentang persegi panjang. Sesuai yang kalian buat tidak? Berbeda dengan kubus? Beda. Kemudian apa lagi? Rusuk.
Selanjutnya kita lihat yang di LKS halaman 23. Kalian pelajari di rumah ya untuk hari apa? Ada materi apa lagi? Kamis besok Ibu cek. Kalian pelajari di rumah supaya nanti besok kalian sudah mempelajarinya di rumah. Kita akan latihan mengenai jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok, dan apa lagi? Sudah itu aja. Oke? Siap? Kalau sudah silakan bereskan. Boleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Bu Deni? Bapak hari ini sibuk nggak? Alhamdulillah ya anak kosong sih. Ya. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Mau diskusi sama Bapak. Oh iya. Oh iya, sebelumnya selamat, kemarin sudah saya observasi ya, Iya, iya, Pak. tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, sudah mantap lah. Iya. Kira-kira ada yang mau didiskusikan apa nih untuk kegiatan hari ini? Ya, rencananya saya ingin mendiskusikan hasil yang kemarin Bapak observasikan di kelas saat pembelajaran yang saya lakukan Bapak. Oh gitu, ya. Jadi tujuan berdua ke sini berarti untuk membicarakan tentang hasil observasi yang kemarin, berarti ya. Gimana nih? Apa perasaan berdua kemarin setelah diobservasi pembelajaran? Ya, saya merasa bangga juga sih Pak. Jadi buat motivasi saya juga untuk kedepannya lebih baik lagi dalam pembelajaran dengan anak-anak. Jadi adanya Bapak mengobservasi saya, jadi saya juga bisa berdiskusi apa sih kekurangan dalam pembelajaran saya atau apa ada kelebihannya juga pasti apa gitu. Terus nanti kedepannya mau diperbaiki lagi supaya lebih baik lagi, lebih bagus lagi di kelas gitu sih Pak. Betul, Pak. Semangat Bu Dwi ya. Jadi intinya pada pertemuan kali ini Bu Dwi ingin menyampaikan apa yang ada dirasa oleh Bu Dwi tentang pembelajaran kemarin, gitu ya, supaya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari yang sudah dilakukan. Ya. Menurut Bu Dwi kemarin gimana itu? Sudah apa yang sudah Bu Dwi lakukan itu menurut Bu Dwi? Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira angka berapa itu? Skalanya mungkin menurut saya aku pasti 7 ya Pak ya, karena pasti harus ada yang bisa diperbaiki lagi dalam proses pembelajaran kemarin itu. Dengan keterlibatan anak yang lebih erat lagi dengan teman-teman lainnya, jadi kemungkinan menurut saya akan bisa dilakukan perbaikan lagi di pembelajaran berikutnya. Oke. Nah, menurut Bu Dwi tadi apa kelebihan yang sudah Ibu Dwi lakukan pada saat pelaksanaan konsultasi kemarin ya, pembelajaran kemarin gitu? Apa yang sudah Bu Dwi tampilkan lebih? Kalau yang saya rasakan dengan memberikan alat peraga saat pembelajaran juga sudah membantu anak-anak yang paling enggak anak-anak sudah beberapa yang mengerti dengan menggunakan alat peraga yang diberikan gitu. Kemudian juga dengan belajar kelompok anak-anak juga memiliki rasa kerjasama yang baik gitu untuk mengerjakan tugas yang diberikannya gitu Kak. Tapi itu kan menurut saya apa ya kelebihannya begitu, tapi ada juga kekurangannya yang mesti nanti kedepannya akan diperbaiki. Apa sih menurut Ibu kekurangan yang dialami pembelajaran kemarin? Ya, dengan alat peraga yang lebih baik lagi, saya paling enggak saya bisa mengusahakan alat peraga yang lebih baik lagi dengan membuat yang anak-anak lebih aktif lagi, lebih terlibat lagi. Kayaknya itu bisa dilaksanakan gitu kan dengan alat peraga yang lebih bagus lagi gitu, disiapkan lagi gitu. Karena kemarin yang saya siapkan itu belum maksimal gitu. Maksimal. Nah, menurut Bu Dwi apa yang harus Ibu maksimalkan dalam pembelajaran yang Ibu Dwi lakukan kemarin? Tadi saya akan membuat alat peraga yang lebih maksimal lagi dengan membuat video-video, dengan membuat apa itu tuh Pak, PowerPoint ya. Kemudian saya mengambil video pembuatan materi jaring-jaringnya sesuai dengan materinya apa yang kemudian dibuat di PowerPoint, ditampilkan melalui fokus supaya anak-anak juga lebih tertarik lagi gitu Pak. Kemudian dalam pembelajarannya juga hasil yang didapatkan anak-anak juga
meningkat Pak. Kemarin kan masih ada beberapa yang masih kurang paham dengan materi yang dipelajarinya. Oke, jadi Bu Dwi ingin meningkatkan hasil pembelajaran yang kemarin itu yang diobservasi Ya. agar menjadi hasilnya berefek kepada anak, pahamnya lebih banyak mungkin ya, lebih maksimal gitu ya. Tadi Bu Dwi juga menyebutkan solusinya membuat PPT, PowerPoint, kemudian membuat juga video pembelajaran begitu ya. Menurut Bu Dwi dalam melaksanakan itu apa Bu Dwi sudah disiapkan untuk nanti ke depannya, atau Bu Dwi butuh bantuan teman-teman atau siapa? Saya pribadi akan menyiapkannya terlebih dahulu ya Pak, yang semaksimal mungkin saya akan mengusahakan dengan yang saya bisa. Tapi kemungkinan misalkan ada yang perlu saya tolong, saya akan minta tolong ke rekan sejawat gitu. Barangkali ada videonya yang kurang menarik, bisa dieditin sedikit gitu Pak. Ya bisa diskusi lagi dengan teman guru rekan sejawat saya. Ya, tadi sudah bagus sekali itu, sudah memiliki rencana solusi tentang perbaikan pembelajaran itu dengan membuat PowerPoint. Kira-kira rencananya kapan itu Ibu akan laksanakan? Ya, kemarin kan sudah melakukan apa yang juga sudah menemukan kekurangannya, kelebihannya juga. Kalau misalnya untuk kedepannya, palingnya minggu depan ini saya harus mempersiapkan semuanya dulu yang akan saya perbaiki dalam pembelajaran yang akan berlangsung, supaya yang kemarin itu bisa diperbaiki dengan perencanaan yang matang di depan, dengan medianya, dengan semua RPP perangkat pembelajaran, semuanya harus berkesinambungan supaya yang saya laksanakan bisa berhasil dengan tujuan anak-anak dapat memahami materi yang saya berikan. Itu bagus sekali, sudah punya perencanaan, kemudian sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan oleh Bu Dwi ya, gitu ya. Nah, kemudian apa kriteria keberhasilan nanti pada saat setelah Ibu buat perencanaan, buat alat-alat, apa tolong ukur, oh ini saya sudah berhasil atau belum? Kira-kira menurut Bu Dwi seperti apa? Saya akan memberikan evaluasi kepada anak-anak sih Pak ya. Kalau dengan evaluasi yang saya berikan, anak-anak mengerjakan, nanti saya lihat hasilnya itu berhasil atau tidak. Kalau berhasil kan berarti anak-anak itu sudah memahami materi yang saya berikan saat pembelajaran itu ya Pak ya. Jadi dengan lihat hasil nanti ya, akhir ya Bu ya. Ya. Kemudian mungkin pada saat pelaksanaan penilaian mungkin ya Bu ya. Ya, betul. Oke. Kemudian dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada hal lain tidak yang menurut Ibu yang saya harus tingkatkan lagi selain yang tadi membuat PPT, membuat namanya video pembelajaran? Kira-kira menurut Ibu ada hal yang lain yang saya harus tingkatkan ini? Kita akan tingkatkan. Saya kemarin dari observasi yang Bapak berikan juga itu sudah menjadi evaluasi untuk diri saya Pak, untuk penilaian diri saya untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam setiap pembelajaran. Saya sangat berterima kasih dengan Bapak sudah mengobservasi saya juga masih belajar juga, selalu belajar ya Pak ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi bisa jadi penilaian diri saya, evaluasi diri saya sebagai guru supaya kedepannya lebih baik lagi gitu dalam proses pembelajaran yang selanjutnya. Betul. Nah, di mana komitmen Ibu nih terhadap apa yang sudah Ibu tadi rencanakan? Ibu sudah menemukan solusinya, kemudian bagaimana kita akan melakukan komitmen itu secara tanggung jawabnya, secara di mana akan kita lakukan nanti Ibu? Harus tetap dilaksanakan sih Pak, walaupun tanpa diobservasi atau apa ya. Saya harus bertanggung jawab dengan yang saya lakukan, karena itu berkaitan dengan anak didik sih Pak, anak orang lain juga. Saya punya tanggung jawab pada anak-anak didik saya supaya mereka bisa memahami apa yang dipelajari di kelasnya. Saya juga bertanggung jawab dengan keadaannya anak-anak yang ada di kelas saya sendiri gitu. Makanya saya harus komitmen bertanggung jawab dengan niat anak-anak bisa gitu, apa yang bisa mengikutinya. Oke. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah
terjadi obrolan ini nih, Ya. apa yang Ibu rasakan? Mendapat pencerahan sih Pak, jadi kalau diskusikan jadi lebih enak. Betul, Menurut betul. saya begini, ide saya begini, menurut kalau sudah ngobrol sama rekan sejawat itu kan jadi dapat pencerahan, oh iya kiranya bisa dilaksanakan bagus atau tidaknya, nanti kan tinggal lihat hasilnya apa yang berhasil atau tidak. Jadi apa nih kesimpulan yang kita obrolin hari ini menurut Bu Lili? Kesimpulannya ya saya sudah sedikit curhat dari hasil observasi kemarin dengan Pak Jejat ya. Kemudian saya menemukan solusi untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya supaya hasil yang didapat oleh anak-anak itu lebih baik lagi, lebih berhasil memahami materi yang kita pelajari di kelas kemarin mengenai jaring-jaring bangun uang ya Pak ya. Jadi dengan solusi yang saya ajukan, yang saya akan rencanakan lakukan, yaitu memperbaiki alat peraga yang saya buat dengan membuat PPT, kemudian video pembelajaran dan metode pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa lagi, kemudian dipertahankan melalui kerja kelompok bukan kelasnya dengan membuat jaring-jaring mengulang pada materi saya. Sangat menarik sekali Bu Dwi ya. Jadi saya pengen cepat-cepat pengen lihat di aksi Bu Dwi ya. Jangan ini ya, jangan sungkan ya kalau saya nanti observasi lagi lihat ya. Saya pengen lihat progresnya nih. Saya yakin Bu Dwi bisa dengan tadi sudah baik malah menjadi lebih baik lagi insyaallah ya. Terima kasih Bu Dwi nih waktunya nih ya. Bapak saya juga yang terima kasih. Iya. Bapak sudah banyak mau berdiskusi dengan saya mengenai hasil observasi kemarin. Siap ya. Iya. Nanti kedepannya juga saya butuh teman diskusi lagi. Sama-sama, terima kasih Bu atas waktunya ya. Sama-sama, Pak. Ya. Yang penting tujuan kita pembelajaran supaya berpihak kepada murid, Betul. bisa memahami murid bagaimana, dan intinya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Ya.